Apa kabar semua yang mendengar podcast ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Kembali bersama kita di HST Podcast, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan. Kali ini saya, Mbak Putri, sama Mbak Anisaul akan membahas mengenai sejarah film di Indonesia ya. Nah, film ini selain menjadi sebuah hiburan sekaligus menjadi seni, juga secara tidak langsung menjadi bagian dari sebuah budaya dan sejarah yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, bagaimana sih sejarah serta perkembangan dari perfilman di Indonesia ini? Ini Mbak Putri, gimana nih menurut Mbak Putri? Oke, jadi gini, industri pembuatan film di wilayah Hindia Belanda sendiri baru dimulai sejak tahun 1926 nih, ketika sebuah film berjudul Lutung Kasarung dibuat oleh L. Hoveldorp dari Java Film Company yang dipimpin oleh G. Krugers dan F. Carlini. Wah, oke, film pertama yang dibuat di Hindia Belanda kan di tahun 1926 ya oleh Java Film Company. Nah, ini Java Film Company juga membuat film keduanya ya pada awal tahun 1927 yang berjudul SAC. Hal ini kemudian diikuti oleh pengusaha-pengusaha peranakan China yang melihat peluang bisnis yang baik setelah film-film China laku di pasaran. Nah, mereka itu mulai memproduksi film diantaranya film Lili Van Java atau Melati Van Java, Resia Borobudur, Setangan Berlumur Darah, Nyai Dasima Satu, Rampok Pringer, dan juga Si Conat. Setelah di tahun 1927 ini ada perkembangan di tahun berapa lagi ya? Oke, berikutnya yaitu di tahun 1929 ya, itu ada 3 perusahaan baru yang muncul. Ya, diantaranya adalah Tans Film milik Tuan Tan Kon Yao. Produksi pertama dari Tans Film ini yaitu cerita populer Nyai Dasima yang dibuat berdasarkan cerita atau legenda yang dikenal oleh masyarakat banyak. Nah, film Nyai Dasima ini meraih kesuksesan karena ceritanya yang dikenal oleh masyarakat banyak. Setelah kesuksesan tersebut, Tan Film membuat film lanjutannya yaitu Nyai Dasima II yang diproduksi tahun 1930 dan Pembalasan Nancy di tahun 1930 yang juga mendapat sambutan baik dari para penonton. Untuk Mbak Anisaul, gimana nih kira-kira kelanjutannya? Nah, untuk yang selanjutnya ya, perkembangan film dibuat selama tahun 1926 sampai pada tahun 1930 ini ya. Film itu ternyata masih bisu, belum ada suara. Nah, bisa dibayangkan kan, kita hanya melihat gerak-gerak dari para pemain untuk menjadikan kita paham lah apa alur cerita yang dibawakan. Nah, selanjutnya memasuki tahun 1931, untuk pertama kalinya film memiliki suara, dan itu dibuat di Hindia Belanda. Pembuatan film pada masa ini didominasi oleh orang Cina, maka kebanyakan film yang dibuat saat itu sebagian besar dibuat berdasarkan cerita-cerita Tionghoa, dan pemerannya pun orang Tionghoa peranakan. Oke, di tahun 1926 sampai tahun 1930 kan film-filmnya bisu ya, nggak ada suaranya, jadi cuma ada gambar-gambar aja ya. Nah, di tahun 1931 kan sudah mulai merilis film yang bicara oleh China Motion Pictures. Nah, ini untuk kelanjutannya China Motion Pictures juga membuat film bicara berjudul Bunga Ros dari Cikembang. Pembuatan film bicara yang dilakukan oleh The Teng Chung melalui perusahaannya itu kemudian diikuti oleh pembuatan film bicara lainnya. Nah, di tahun berikut-berikutnya ini ada perkembangan film apa lagi ya, Mbak nih? Oke, jadi pada tahun 1937 berdiri perusahaan film Belanda yaitu Algemeen Nederlands Indisch Film atau disingkat ANIF. Dan peranan orang Belanda sendiri dalam pembuatan film pada saat itu diwakili oleh Albert Baling dan Manus Vraken yang banyak mencontoh film-film sukses buatan Amerika. Film pertama yang diproduksinya ya adalah film berjudul Pareh. Namun film tersebut kurang berhasil nih dalam pemasarannya. Akhirnya pada akhir tahun 1937, Anif memproduksi lagi film berjudul Terang Bulan yang terinspirasi dari film sukses Amerika berjudul Jungle Princess buatan Dorothy Lamour yang di Amerika itu rilis tahun 1936. Dan benar saja film adaptasi tersebut
meraih kesuksesan. Nah, ini kan sudah mulai masuk dengan dunia luar ya perfilmannya. Nah, ini pada masa Jepang produksi film dimonopoli oleh badan bentukan khusus bernama Jawa Eiga Kosha atau perusahaan film Jawa. Kemudian dalam distribusinya juga diatur oleh organisasi lain bernama Nippon Eigasa yang dikenal pula dengan Nichie. Nah, film-film yang dibuat oleh Nippon Eigasa ini diantaranya di tahun 1943 ada Keseberang, ada Hujan, ada juga Berjuang. Kemudian di tahun berikutnya yaitu 1944 ada perkembangan film juga di Desa, Jatuh Berkait, dan di Menara. Kemudian pada masa ini film yang beredar merupakan film propaganda Jepang yang dalam filmnya itu dimaksudkan berupa slide tentang tentara Nippon yang diputar sebelum pemutaran film cerita. Nah, betul sekali apa yang dikatakan Mbak Nurul. Jadi selama penjajahan Jepang di Indonesia ya, berarti film sudah banyak diproduksi ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke periode masa kemerdekaan ya. Sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan 1947, produksi dan peredaran film untuk sementara terhenti. Pada tahun 1948 baru diproduksi kembali dengan 3 film diantaranya berjudul Air Mata Mengalir di Citarum, Anggrek Bulan, dan Jauh di Mata. Industri film pada masa awal kemerdekaan ini ditandai oleh semangat revolusi. Semangat nasionalisme pun tercermin dalam sejumlah film tentang perjuangan bangsa Indonesia melawan pemerintah kolonial Belanda. Nah, untuk yang selanjutnya gimana nih menurut Mbak Putri? Oke, Mbak Nisaul. Jadi kalau kita dengarkan tadi memang film sudah mengalami banyak perkembangan ya. Nah, berikutnya itu industri film itu memang berkembang dari 8 film pada 1949 menjadi 23 pada tahun 1950 dan menjadi 65 judul pada tahun 1955. Kebangkitan film pada masa awal 1950-an ini disebabkan oleh 2 faktor utama nih. Pertama, kemunculan perusahaan-perusahaan film yang dibuat oleh orang-orang Indonesia sendiri seperti Haji Usmar Ismail, yaitu beliau dari Perusahaan Film Nasional Indonesia, dan juga Bapak Jamaluddin Malik dengan Perseroan Artis Indonesia atau Persari. Yang kedua, karena lahirnya beberapa persatuan pengedar film seperti Ikatan Pengedar Film Indonesia, ditambah dengan berdirinya organisasi importir dengan nama Gabungan Importir Film Indonesia. Film Indonesia yang dimulai oleh Pervini berjudul Darah dan Doa tahun 1950. Ini merupakan periode baru dalam sejarah film Indonesia. Kemudian pada akhirnya pada tanggal 30 Maret diperingati sebagai Hari Film Nasional di setiap tahunnya. Gitu guys. Nah, betul sekali. Dari tadi kan kita membahas tentang perkembangan film ya yang ada di Indonesia. Nah, di sini akan aku bahas tentang ternyata film Indonesia itu juga ada masa surutnya, yaitu dalam periode tahun 1950-an. Banyak film-film impor Amerika Serikat masuk ke Indonesia yang membuat peningkatan film nasional seolah tidak berarti. Penonton lebih senang menonton film impor yang mempunyai kualitas gambar dan penyajian cerita yang lebih bagus. Oh, jadi emang mulai dari di tahun 1950 itu ya, film-film dari luar itu mulai masuk ke Indonesia dan mulai berkembang. Jadi masyarakat banyak yang beralih ke film-film luar ya. Dan sampai sekarang juga kita melihat juga banyak ya yang masuk dari film-film luar yang juga diminati oleh masyarakat. Nah, ini selain itu tadi kan Mbak Nisaul sudah membicarakan terkait pasang surutnya perfilman ya. Selain itu ada juga masa sulit perfilman di Indonesia terjadi pada 1960 sampai 1969. Nah, di periode ini kan ada pergolakan dengan munculnya PKI ya sebagai kekuatan sosial baru. Nah, ini
munculnya PKI ini berdampak pada perfilman Indonesia. Jadi banyak kekerasan yang terjadi seperti pemboikotan terhadap film-film yang disinyalir menjadi agen imperialisme Amerika. Dan juga di tahun 1964 beberapa bioskop itu semakin menurun karena adanya aksi pembakaran dari pemberontakan G30 SPKI itu. Jadi membuat situasi semakin tidak menentu hingga di tahun 1966 yang membuat aktivitas produksi di berbagai bidang itu menjadi lumpuh. Nah, untuk kelanjutannya nih, setelah pemberontakan G30 SPKI ini gimana untuk perkembangan film Indonesia? Nah, jadi seperti ini. Tadi kan dibicarakan, Mbak Nurul bilang ya, pada periode 60 sampai 69 merupakan masa sulit perfilman di Indonesia. Beda lagi pada tahun 1970, industri perfilman Indonesia mulai bangkit. Salah satunya ditandai dengan produksi film pada tahun itu yang mencapai 19 judul. Meningkat dari tahun 69 yang hanya mengeluarkan 11 judul saja. Pada periode ini, teknologi pembuatan film dan industri bioskop mengalami kemajuan cukup pesat. Nah, selanjutnya itu pada tahun 1980 ya, Sekretaris Dewan Film Nasional, Johardin, mengatakan bahwa film nasional dapat diproduksi dalam bentuk kaset video. Sudah mengalami perkembangan yang sangat signifikan ya. Gimana menurut Mbak Putri Brahmana sendiri? Halo, ini Mbak Putri sepertinya sedang ada kendala ya. Kalau saya sendiri yang menyatakan pendapat boleh ya, Mbak Nisaul? Oh iya, silahkan, nggak apa-apa Mbak. Oke. Nah ini di tahun 1990 ya terjadi penurunan drastis di produksi film Indonesia juga dan menjadi periode terparah sejak kebangkitan pada awal 1970. Karena di awal 1970 tadi kan sempat ada kebangkitan dari kerusuhannya di tahun 1960-an tadi ya. Nah, ini mulai bangkit dan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti perkembangan televisi swasta, sistem manajemen perusahaan perfilman, dan persaingan dengan film asing. Jumlah produksi film nasional semakin merosot hingga titik memprihatinkan, hanya berkisar 6 hingga 9 judul saja setiap tahunnya. Nah, ini lanjut juga sih Mbak Nisaul, di tahun 1998 perfilman nasional itu mulai bangkit kembali. Nah, salah satunya ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan dalam jumlah produksi film-film seperti Kuldesak, Petualangan Sherina, dan juga Ada Apa Dengan Cinta di tahun 2002. Ya, untuk Petualangan Sherina itu di tahun 2000 kalau nggak salah ya. Itu sukses di pasaran. Mungkin dari Mbak Nisaul sama Mbak Putri sendiri juga tahu kan ya film Petualangan Sherina, terus Ada Apa Dengan Cinta juga. Dan sampai saat ini kan juga ada juga yang series keduanya ya, Ada Apa Dengan Cinta. Iya betul Mbak. Pernah nonton Nah. itu saya. Nah ya kan pernah nonton ya, bagus ya. Iya bagus. Romance. Nah ini, bergenre romance untuk film Ada Apa Dengan Cinta ya. Nah di tahun 2008 perlu diketahui juga ya, film Indonesia itu mampu menguasai sebagian besar layar bioskop di tanah air, dan pada awal 2020 juga industri film nasional mampu mencapai pertumbuhan tertinggi dalam sejarahnya. Nah seperti yang Mbak-mbak ini diketahui ya, sampai saat ini juga kan banyak perkembangan film-film yang sudah bagus ya untuk Indonesia. Banyak film-film dengan judul-judul dan cerita yang luar biasa juga. Betul, bahkan ada yang sudah sampai internasional ya, kayak Pengabdi Setan itu kan. Nah itu, iya benar sekali sih Mbak Putri. Ini beberapa film di Indonesia juga sudah mulai dikenal di luar negeri ya. Betul, betul. Oke. Nah, mungkin seperti itu ya perbincangan kita mengenai sejarah film Indonesia. Tak disangka perfilman Indonesia juga banyak mengalami pasang surut ya teman-teman ini. Dan untuk saat ini film Indonesia sudah mengalami kemajuan dari segi cerita juga visualisasinya, yang seperti yang dikatakan Mbak Putri sama Mbak Nisaul tadi, juga film Indonesia sudah dikenal di mancanegara juga, dan kita sebagai generasi muda. Oke, terima kasih, kita sudah membuat pertemuan hari ini dengan membahas sedikit pengetahuan kita ya. Oke, pembahasan kita sampai di sini dulu. Nantikan podcast kita selanjutnya hanya di HST Podcast. Berbagi ilmu, berbagi pengetahuan. Bye-bye.
Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Terima Mbak kasih Nisa. Mbak Nurul dan Mbak Putri.